Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajari terkait penggunaan media pembelajaran, yaitu kita akan menggunakan pembelajaran dengan aplikasi Google Classroom. Yang mana di sini kita terlebih dahulu membuka aplikasi Google, kemudian kita mencari Google Classroom. Kita klik, kemudian untuk tampilannya kita pilih yang ketiga, yaitu sign in Google Account. Nah, di sini karena ibu ini telah memverifikasi data diri, kita langsung masuk ke dalam Classroom. Nah, di sini ada pilihan buat kelas dan gabung ke kelas. Jika kita sebagai ibu sebagai seorang guru, maka ibu akan membuat kelas. Nah, sekalian sebagai peserta didik, maka tinggal join untuk gabung ke kelas ini. Di sini kita masukkan kode kelasnya, yaitu XHU GV NX. Kemudian kita klik yang warna biru ini gabung. Oke, di sini langsung saja dapat kita lihat yaitu tampilannya untuk fase F kelas 12 multimedia. Nah, yang mana awalnya ibu ini memberikan arahan terlebih dahulu dan sapaan terlebih dahulu kepada kalian sebagai siswa kelas 12. Yang mana di sini juga memuat tentang kontrak belajar. Yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini setelah adanya tentang kontrak belajar, Ibu menampilkan terkait daftar kehadiran, yang mana di sini kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan hadir, sakit, izin, dan tidak hadir. Jika kalian hadir, silahkan kalian pilih hadir, kemudian kalian klik serahkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di sini dalam kurikulum Merdeka terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu elemen Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat yaitu Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, untuk elemen yang pertama ini yaitu elemen Pancasila. Yang mana berikut ini adalah modul ajar pertemuan 1 dan 2. Untuk modul ajar 1 elemen Pancasila ini digunakan untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kita klik, kemudian inilah tampilan dari modul ajar 1 elemen Pancasila, yang mana di dalam ini memuat terkait bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran dan apa saja yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian langsung saja untuk pertemuan yang pertama ini, Ibu telah membuat tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu. Yang pertama yaitu mengetahui tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yaitu mengetahui tentang nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional. Kemudian arahannya yaitu siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Nah, untuk materinya yaitu PPT pembelajaran, dapat kita klik. Kemudian ini tampilan untuk PPT pembelajaran pada pertemuan 1. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian di sini Ibu telah memposting tentang tugas pertemuan 1, yang mana di dalamnya ini kalian diberikan arahan, yaitu silahkan peserta didik merangkum materi pembelajaran melalui video pembelajaran yang telah ditautkan. Kemudian silahkan diupload dengan deadline yang sudah ditentukan. Nah, di sini untuk deadline-nya itu tenggat tanggal 7 Desember jam 12 malam. Nah, ini untuk video pembelajarannya dapat kita klik. Ini tampilan awalnya, kemudian dapat kita tonton terlebih dahulu, kemudian dapat kita resume. Nah, setelah meresum materi pembelajaran ini, kemudian kalian silahkan menguploadnya pada room yang telah disediakan ini. Jangan sampai melewati deadline yang telah ditentukan. Kemudian, untuk pertemuan kedua yaitu tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mengetahui peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perintahnya sendiri, siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Kita buka terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di sini Ibu telah membuat PPT pembelajaran terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini silahkan kalian pelajari, kemudian
Ada tugas untuk pertemuan kedua, yaitu siswa diminta untuk mengerjakan kuis melalui aplikasi WordWall. Nah, di sini ibu telah menyediakan. Uh, di sini siswa diminta untuk melakukan kuis melalui aplikasi WordWall, yang mana di sini ibu telah menyediakan link untuk mengerjakan kuis. Dapat kita klik, kemudian kita menunggu. Oke, di sini perintahnya silahkan cocokkan dengan jawaban yang sesuai. Yang mana aplikasi ini, kuis ini dilakukan dengan cara mencocokkan. Yang mana di sini ibu telah menentukan tema dan kalian mencocokkan dengan jawaban yang seharusnya. Di sini telah ada batas waktu tertentu. Kemudian setelah kalian melakukan kuis tersebut, jangan lupa meng-screenshot hasil dari kuis yang telah kalian lakukan, kemudian kalian upload pada room ini. Untuk tenggat waktunya sampai tanggal 8 Desember jam 12 malam. Oke. Elemen yang kedua yaitu elemen Undang-Undang NRI 1945. Ini merupakan modul ajar untuk pertemuan 3 dan 4. Nah, kemudian di sini untuk modul ajar yang kedua, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini merupakan bagaimana proses kita melakukan pembelajaran dan bagaimana apa saja aplikasi yang akan kita gunakan dan bagaimana sistem pembelajaran akan berlangsung pada pertemuan 3 dan 4. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini, tujuan pembelajarannya sendiri yaitu siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk dari perintahnya yaitu siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Dapat kita buka materinya. Nah, silahkan kalian pembelajari terlebih dahulu materi yang telah ditautkan. Kemudian untuk penugasan pertemuan ketiga ini, yaitu kalian menganalisis video pembelajaran tersebut. Mengapa video itu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Setelah itu, kalian menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Untuk yang kedua, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban apa saja yang sering terjadi di sekitar kalian. Nah, di sini ada tampilan video pembelajaran yang mana kalian diminta untuk menganalisis terlebih dahulu video pembelajaran tersebut, kemudian kalian diminta untuk menjawab soal yang telah disediakan. Dapat kita klik video pembelajarannya. Nah, silahkan kalian tonton terlebih dahulu, kemudian silahkan sebelum kalian menjawab 2 poin soal ini, kalian silahkan menganalisis terlebih dahulu dan berikan alasan kalian mengapa sih video pembelajaran itu tuh dapat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian setelah itu kalian mengupload tugasnya pada room yang telah disediakan, dan untuk tenggatnya itu tanggal 9 Desember jam 12 malam. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya sendiri. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk perintahnya, siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Kita buka terlebih dahulu materi pertemuan 4. Nah, dapat kalian pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan tugas yang diberikan. Untuk tugas pertemuan 4 ini, kalian diminta untuk menganalisis upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi bagaimana kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Apakah sudah berjalan dengan secara optimal dari upaya tersebut, dan juga berikan contoh nyatanya. Kalian diminta untuk menjawabnya secara menganalisis terlebih dahulu, dan untuk tenggatnya ini pada tanggal 10 Desember jam 12 malam, dan jangan lupa diupload pada room yang telah disediakan. Nah, elemen selanjutnya yaitu elemen yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berikut ini ialah modul untuk pertemuan kelima. Dapat kita buka terlebih dahulu.
Inilah tampilan untuk modul yang ketiga, elemen Bhinneka Tunggal Ika. Ini arahan untuk selama proses pembelajaran pertemuan kelima. Untuk pertemuan kelima yaitu tujuan pembelajaran sendiri, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mengetahui makna konflik dan keberagaman di masyarakat, mengetahui potensi konflik dan keberagaman masyarakat dan solusinya. Untuk perintahnya sendiri, siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Nah, untuk materinya silahkan dibuka terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya, kemudian kalian pelajari dan kalian pahami. Untuk tugas pertemuan kelima, nah, di sini kita akan melakukan menjawab soal terlebih dahulu. Silahkan kalian menjawab soal yang telah ditautkan ke dalam Google Formulir dengan tepat dan sesuai. Kita dapat mengklik link Google Formulirnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kalian mengisi data diri terlebih dahulu, kemudian menjawab soal-soal yang telah Ibu sediakan. Di sini soal-soalnya sebutkan dan jelaskan. Bukan hanya disebutkan tetapi juga dijelaskan contoh dari konflik-konflik yang telah kita pelajari pada materi pertemuan kelima. Untuk deadline-nya sendiri itu tanggal 12 Desember jam 12 malam. Nah, jangan lupa diupload sebelum deadline. Oke, untuk elemen yang keempat yaitu elemen NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini ialah modul ajar untuk pertemuan 6 dan 7. Kita buka terlebih dahulu. Oke, ini modul ajar yang keempat terkait elemen NKRI ialah modul ajar untuk pertemuan 6 dan 7, yang mana di dalamnya ini akan memuat seluruh proses pembelajaran yang akan berlangsung dari pertemuan 6 dan 7. Kemudian apa saja penugasan yang akan dilakukan pada pertemuan 6 dan 7. Nah, di sini untuk pertemuan 6 ini, untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mengetahui bentuk negara Indonesia, kemudian mengetahui bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga yaitu mengetahui lembaga negara yang berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk arahannya yaitu siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Kita buka terlebih dahulu untuk materi pertemuan ke-6. Nah, di sini Ibu telah menampilkan materi-materi untuk pertemuan ke-6. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami. Kemudian kalian akan menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Di sini tugasnya berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan melakukan diskusi secara berkelompok, yang mana untuk menjawab soal-soal yang telah soal-soal sesuai dengan materi yang telah kita pelajari dengan baik dan benar. Nah, berikut ini nih ialah soal-soal yang akan kita pelajari, yaitu yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berdasarkan dua bentuk negara, yaitu kesatuan dan serikat. Maka analisislah negara Indonesia termasuk bentuk negara yang mana, serta berikan alasannya. Yang kedua yaitu secara berkelompok menelaah dari berbagai sumber belajar contoh negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan. Untuk yang ketiga yaitu silahkan kalian menganalisis terhadap negara yang menerapkan bentuk serikat atau federal. Nah, di sini berbeda dengan penugasan sebelumnya, kita akan melakukan diskusi secara berkelompok, yang mana kelompoknya akan Ibu bagi dan akan Ibu share di dalam grup WhatsApp kita. Nah, untuk tenggatnya sendiri itu tanggal 13 Desember jam 12 malam. Di sini kalian akan mengupload tugasnya satu saja setiap kelompoknya. Tidak perlu semua peserta didik untuk mengupload tugasnya. Kemudian untuk pertemuan ke-7 yaitu setelah peserta didik mempelajari materi ini mampu mengetahui peran lembaga negara yang berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk perintahnya yaitu siswa diminta untuk menyimak materi yang telah ditautkan dengan seksama. Sini kita buka. Nah, di sini merupakan materi terakhir sebelum kita melakukan ujian tengah semester atau UTS. Silahkan kalian mempelajari dengan baik dan benar. Kemudian, untuk penugasannya, di sini sebelum kita melakukan ujian tengah semester pada minggu depan, kalian diminta untuk mengerjakan soal
soal terlebih dahulu yang telah Ibu sediakan melalui aplikasi WordWall dengan jujur, yang mana di sini kalian dengan di sini kalian dapat mengklik link yang telah Ibu sediakan. Nah, di sini ada perintah jawablah sesuai dengan yang kamu ketahui. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan berapa soal terkait peran lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini kalian dapat memilih, yaitu Ibu telah memberikan pertanyaan dan kalian silahkan memasukkan pertanyaan tersebut masuk ke dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya atau keamanan. Nah, jawab sesuai dengan kalian ketahui dengan materi pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-8 UTS. Nah, di sini Ibu telah memberikan arahan terlebih dahulu, yaitu siapkan diri kalian dan kebutuhan kuota serta sinyal untuk melakukan ujian sehingga tidak mendapatkan kendala. Silahkan ujian dengan jujur. Kemudian ini ada link quizisnya. Kita akan melakukan ujian tengah semester menggunakan quizis. Silahkan kita klik terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya. Di sini karena ibu buka pertemuan untuk ujian tengah semesternya, maka kalian pada saat waktu yang telah ditentukan akan dibuka room quizzes terlebih dahulu, maka silahkan kalian kerjakan. Salah deh. Untuk pertemuan ke-8 ini kita akan melakukan UTS. Di sini Ibu telah memberikan arahan. Silahkan kalian siapkan diri dan kebutuhan kuota serta sinyal untuk ujian sehingga tidak mendapatkan kendala. Silahkan ujian dengan jujur. Di sini Ibu akan melakukan ujian tengah semester dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Kita klik aplikasinya yang melalui link yang telah Ibu sediakan. Kemudian nah, di sini karena kita belum membuka pertemuan untuk melakukan ujian tengah semester, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada saat proses UTS-nya akan berlangsung, maka akan ada tampilannya dan akan Ibu bagikan kode ujian untuk ujian tengah semesternya. Nah, baiklah, sekiranya ini saja terkait proses pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom, yang mana di sini merupakan aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.